Sama-sama kita buka Keluaran 33. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Saya sudah siapkan di screen juga. Keluaran 33 ayat 14 sampai 15. Kalau sudah ketemu katakan amin. Ya, saya sudah siapkan di screen juga. Mari sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dan malam hari ini, bukan hanya malam hari ini, untuk 2 minggu ke depan kita punya khotbah akan berseri. Kita akan ngomong tentang my trip, my relationship. Semua katakan, my trip, my relationship. Sadar. Artinya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. My trip, my relationship part 1. Puji nama Tuhan. Ini kalau banyak-banyak our trip, our relationship jadinya. Harus saya sendiri dong. Jangan komentar. Ini baru betul. Foto sendiri dulu nanti berdua di situ. Oke, puji nama Tuhan. My trip, my relationship part 1. Nah, anak-anak muda yang Tuhan Yesus kasihi, hidup adalah sebuah perjalanan. Kita bisa mengibaratkan hidup juga dengan sebuah perjalanan. Kemanakah tujuan hidup kita? Seperti apa perjalanannya dan di manakah tujuan akhir dari perjalanan itu? Nah, pertanyaan seperti itulah yang akan muncul jika kita menganalogikan hidup ini seperti sebuah perjalanan. Ada banyak orang yang memutuskan untuk berhenti berjalan karena perjalanannya terlalu berat, tidak mudah dan penuh misteri. Ada juga orang yang berjalan di tempat karena berbagai alasan. Dan ada juga orang yang akhirnya memilih untuk berhenti dan berjalan berbalik. Jadi selama 2 minggu ke depan ini saudara, saya akan ngomong tentang ini. My trip, my relationship. Perjalananku, hubunganku. Saudara, dia punya clue sepanjang 2 minggu ini adalah perjalananmu mempengaruhi hubunganmu dan hubunganmu mempengaruhi perjalananmu. Kita punya clue ini. Nah, pertanyaan pertama buat saudara, Liva Youth Ministry, dengar baik-baik. Pertanyaan saya yang pertama, dengan siapa kamu berjalan saat ini? Masing-masing jawab ya. Saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang tadi kita baca. Firman Tuhan yang tadi kita baca, saudara lihat baik-baik. Banyak persoalan yang dihadapi umat Israel menuju tanah yang dijanjikan Tuhan. Berbagai gejolak selalu mewarnai di setiap perjalanan hidup bangsa Israel. Dengan berbagai kesulitan dan tantangan yang dihadapi dalam perjalanan umat Israel, maka sebagian besar mulai kehilangan pengharapan. Bersungut-sungut, menggerutu dalam perjalanan mereka menuju kepada tanah yang dijanjikan. Ada keputusasaan karena situasinya sulit, karena krisis yang mereka alami. Mereka bahkan mengalami krisis kepercayaan kepada pemimpin mereka, bahkan krisis kepercayaan kepada Tuhan. Tapi melalui Musa, saudara, semua katakan Musa, Tuhan menunjukkan kesetiaannya Tuhan kepada umat yang dia cintai. Luar biasa saudara. Hanya dengan mengikuti perintah Tuhan, bangsa itu akan menemukan tujuan akhir dalam perjalanannya. Saudara, pertanyaannya, kemana tujuan perjalanan bangsa Israel? Menuju ke tanah yang kaya dan subur. Pertanyaan saya buat Anda, siapa di sini yang mau perjalanannya menuju kepada tanah yang kaya dan subur? Boleh angkat tangan yang mau? Semua kita mau. Tapi pertanyaannya saya adalah, kemana tujuan perjalananmu sekarang? Kalau ikut mau, saya mau ke situ. Tapi sekarang ini, kamu sedang berjalan menuju kemana? Sekarang perjalanan hidupmu yang kamu lewati sekarang menuju kemana?
Saya berdoa supaya hidup yang sedang Anda jalani saat ini adalah perjalanan bersama Tuhan Yesus di jalurnya Tuhan menuju berkat Tuhan. Kalau Anda sedang dan suka hidup dalam dosa dan pemberontakan kepada Tuhan dan firman-Nya, berarti Anda sedang tidak berjalan di jalurnya Tuhan. Saudara, ibarat sebuah rel kereta api. Saudara, waktu kita diciptakan oleh Tuhan, kita diciptakan dengan master plan-nya Tuhan. Jadi umur sekian, tanggal sekian, bulan sekian, ya Sarah Yesayas sudah harus begini, harus begini. Harus kesini. Ini kalau kita dalam jalurnya Tuhan. Tapi dalam relnya Tuhan ini, kadang ini kan bercabang. Kalau saudara sudah pernah naik kereta api. Jadi saudara, ini dalam perjalanan rel itu ada banyak sekali jalan yang bercabang. Nah kadang Tuhan sudah tentukan, ini kita punya jalan utama dengan Tuhan. Tapi banyak sekali jalan bercabang ini yang membawa kita ke area-area yang sangat nyaman. Dosa itu nyaman. Dan kita mulai, aduh Tuhan ke kiri dulu Padahal sebenarnya master plan-nya Tuhan ini kita harus lurus. Sehingga umur sekian harusnya kita sudah melayani Tuhan. Kita jadi baru melayani Tuhan umur 30. Harusnya umur 20 atau umur 15 kita sudah melayani Tuhan. Karena kita belok mainnya terlalu jauh. Akhirnya kita kembalinya sudah umur 30. Baru menyesal dari belakang, kenapa saya dari dulu, beta nih begini. Ya itu elemen terlalu jauh. Seperti begitu saudara. Nah 2 minggu ini kita akan belajar hal-hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan menuju berkat. Sekali lagi kita tanya dorang, teman-teman siapa yang mau dia punya tujuan di depan itu berkat? Yang mau? Ya, turun tangan. Nah Anda harus memperhatikan hal-hal ini. Ada hal-hal yang harus Anda perhatikan dalam perjalanan dengan Tuhan Yesus menuju berkat itu. Kalau kita ngomong tentang my trip, my relationship, Anda harus perhatikan relationship ini dengan siapa. Tadi saya kasih clue, perjalananmu mempengaruhi hubunganmu dan hubunganmu mempengaruhi perjalananmu. Hal yang pertama yang harus Anda perhatikan, watch your grip. Siapa yang sudah pernah mendaki gunung? Angkat tangan. Yang sudah pernah mendaki gunung? Turun. Yang baru pulang dari Alang Saude nih. Siapa nih? Yang mendaki gunung di Alang Saude? Angkat tangan. Waktu dong mendaki, dong pegang tongkat Seng pegang, tapi dong pegang pohon toh. Anda naik begini saja. Seng mungkin. Beta saya percaya, namanya orang naik menanjak harus pegang sesuatu. Amin. Nah saudara, saya tinggal di Batu, masa remaja saya sampai masa youth itu saya habiskan di Kota Batu. Nah Kota Batu itu saudara, Kota Batu itu dataran tingginya Jawa Timur tuh Surabaya. Jadi itu banyak perbukitan, pegunungan di situ. Dan saya menghabiskan waktu 11 tahun tinggal di sana. Segala waktu kami punya aktivitas itu hiking. Semua katakan hiking. Hiking, jadi manjat ya kita naik gunung. Jadi naik gunung ini saudara, aktivitas yang sangat luar biasa. Kadang kita, sebelum naik gunung kan kita rata dulu, rata. Waktu naik gunung saudara, Anda membutuhkan satu alat supaya bisa menopang Anda. Oke saudara pegangan, tapi tanya deh orang-orang yang naik gunung, pasti mereka punya satu tongkat yang harus mereka bawa untuk mereka bisa berpijak gitu. Apalagi turun, apalagi kalau turunnya dia sangat curam. Coba turun sama tongkat lah kaki gemetar begini. Saya akan turun sama kaki gemetar begini. Apalagi kalau saya pegang apa-apa. Jadi untuk naik, untuk turun, itu. Apalagi kalau turun baru rata. Saudara, waktu saudara menurun lalu dapat tanah rata, jangan buang akang. Saudara masih butuh akang. Saudara, karena waktu berjalan rata ini kaki masih begini. Aduh. Jangan buang tongkat itu teman-teman, sampai di rata lah buang. Sayang, itu kaki masih begini. Aduh. Nah gitu. Kira-kira seperti begitu. Jadi saudara membutuhkan pegangan. Dalam perjalanan Anda butuh pegangan. Saudara, jadi Anda perlu mengerti dalam perjalanan bersama dengan Tuhan ini gak selamanya rata. Gak selamanya dia naik. Gak selamanya dia turun. Jadi rata, naik, turun, jalan dengan Tuhan. Sedikit naik, turun, sedikit naik, turun lagi. Nah yang tinggi itu Jadi saudara lihat harus berpijak, harus bisa berpegangan pada sesuatu. Katakan pegangan. Nah pertanyaannya saya adalah
siapa atau apa yang menjadi peganganmu dalam perjalananmu saat ini? Siapa yang menjadi andalanmu? Siapa atau apa yang menjadi andalanmu saat ini? Sekarang kamu lagi berjalan, lagi megang apa? Yang engkau rasa dengan ini saya kuat. Dengan ini sekalipun saya tertatih-tatih tapi saya kuat. Dengan ini sekalipun saya capek tapi saya bisa. Dengan ini sekalipun saya rasa kaki saya gemetar tapi saya tetap jalan. Karena pertolongan ini nih. Siapa? Siapa yang jadi peganganmu sekarang ini? Dalam perjalananmu, dalam karirmu, pekerjaanmu, pendidikanmu, pelayananmu, apa saja. Siapa atau apa yang sedang Anda pegang sekarang? Kepintaranmu kah? Yang sedang Anda genggam dan itu menjadi beta punya kekuatan sih pastor. Karena beta smart. Smart. Jabatanmu kah? Uangmu kah? Uang tabunganmu kah yang kamu simpan? Itu kan menjadi kekuatanmu? Orang tuamu yang punya pekerjaan dan usaha kah? Sehingga kau merasa, ada mama sama papa kok, jadi aku pasti bisa kuliah. Nggak apa-apa kok, pasti masih bisa kok. Papaku kerja, nggak apa-apa lah. Aku masuk ini nggak apa-apa, nggak masalah. Om tantemu kah? Atau kakakmu kah yang kamu pegang saat ini? Yang kamu andalkan? Atau pacarmu? Mamai. Kalau anak-anak ABG ditanya, ngapain pacaran? Supaya ini, beta cari ini apa? Beta pacaran karena menurut beta pacar itu bisa menyemangati beta. Pacarku penyemangatku, pacarku motivatorku. Nah, pokoknya pastor, saya nggak ada orang lain yang beta bisa dengar selain beta punya pacar. Pastor mengerti? Mengerti? Pokoknya dia itu yang beta sekarang ini, pokoknya dia suruh beta bikin PR, beta bikin. Tuhan Yesus. Dia suruh beta bikin apa, saya beta bikin pastor. Tapi kalau pastor suruh beta, beta saya bikin. Dia suruh beta, beta bikin. Pokoknya dia bikin, suruh apa saya beta bikin. Pacar bilang, beta jangan keluar, beta jangan keluar. Pacar bilang, apa saja, beta bikin. Beta pun pacar ini boleh aneh. Napa? Putus. Ternyata Anda mencintai orang yang salah. Subaku jaga yo putus. Bilang pinggir kanan, berhenti nih baku jaga tuh. Nanti ujung-ujung putus. Pacarku motivatorku. Padahal mencintai orang yang salah. Saudara, mencintai orang yang salah itu sial. Tetap bertahan mencintai dia itu bodoh. Sial bodoh pula. Aneh. Biar akang. Sial, kenapa bilang sial? Waktu habis, tenaga habis, usia habis. Padahal endingnya putus. Paling sial apa? Mencintai orang yang salah itu sial, saudara. Tetap bertahan mencintai dia, bodoh. Ini sosial bodoh pula. Macam mana kau ini? Jadi saudara, dengar baik-baik. Pacarmu itu bukan segala-galanya bagimu. Masih pacar, belum menikah saudara. Jadi jangan saudara berpegangan pada pacar itu. Pokoknya dia bilang apa saja kita ikuti. Saudara, akan tiba saatnya di mana kamu harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena dia berhenti mencintai kamu. Tapi beta belum bilang lagi kamu sefoto bagaimana. Dengar baik-baik. Akan tiba saatnya kita berhenti mencintai seseorang. Akan tiba saatnya kamu tuh harus berhenti mencintai seseorang. Bukan karena orang itu berhenti mencintai kamu. Tapi kamu harus menyadari bahwa dia akan bahagia jika kamu melepaskan dia. Jadi saudara, pacaran ini bukan menikah. Saudara berpacaran seolah-olah mau kawin dia nanti malam. Sehingga pokoknya pacarku motivatorku. Saudara bukan menikah. Kalau saudara sudah menikah itu beda ceritanya. Nah, itu suami istri jadi penyemangat, jadi dua jadi satu.
Ini baru pacaran, sudahlah. Bilang samping kiri kanan, jangan nosil terlalu. Saudara dengar baik. Semua ini sifatnya semu. Kepintaranmu, apa yang kamu pegang sekarang, sifatnya semu. Saudara-saudara berjalan dengan itu. Perjalanan hidupmu, kamu pegang ini barang. Itu semu, seperti materi komsel kita. Pada saatnya itu akan hilang. Sama pacarmu juga. Hilang, saudara. Pada saatnya itu kan berhenti. Dan kamu harus berhenti. Nah sekarang mari kita lihat siapa yang harus menjadi pegangan hidup kita dalam perjalanan ini. Keluaran 33:15. Saudara, Musa bilang, Tuhan, kalau Tuhan gak berjalan dengan kami gak akan berangkat dari sini. Karena Musa tahu, yang tahu perjalanan ini Tuhan. Karena Musa tahu, yang tahu perjalanan ini cuma Tuhan. Dan ini misteri buat Musa dan juga bangsa Israel. Kita mau kemana Tuhan? Kalau bukan Tuhan yang tuntun kami gak mau pergi Tuhan. Ini keren sih. Tuhan, kalau bukan Tuhan yang berjalan di depan kami, yang bimbing kami, saya gak mau pergi Tuhan. Tapi Tuhan bilang, aku memberikan ketentraman kepadamu, aku sendiri akan berjalan di depanmu. Saudara, kalau saudara baca ayat awal, Alkitab katakan bahwa Tuhan itu saking murkanya dengan bangsa Israel karena karakter mereka yang tegar tengkuk. Tuhan bilang buat Musa, Musa, berjalan saja. Beta akan kirim malaikat untuk membimbing dong jalan. Musa sih mau, Musa bilang, Tuhan kalau bukan engkau sendiri yang membimbing kami tidak mau berjalan Tuhan. Saudara lihat. Dia bilang, Tuhan nyatakanlah kemuliaanmu kepadaku. Tuhan kasih saya tanda. Tuhan kasih saya tanda. Kasih saya tanda kalau engkau berjalan dengan kami Tuhan. Dan Tuhan nanti kasih tanda di ayat 19-23. Aku akan memberikan tandaku kepadamu Musa. Ini tandaku. Itu keren. Dan dia sudah dengar Tuhan berfirman buat dia. Dia tahu dengan tanda ini dia akan berjalan. Musa pegang perkataan Tuhan ini. Dia tunggu tanda ini dinyatakan buat dia. Bahwa ya Tuhan sedang berjalan dengan kami. Kalau Tuhan gak berfirman buat Musa, Musa gak akan berangkat. Itu keren teman-teman. Jadi Musa tahu bahwa oh iya saya berjalan, saya pegang janji Tuhan. Saya pegang tanda dari Tuhan. Tuhan sudah berfirman, nanti waktu kamu lewat begini saya akan muncul. Oh iya, oke Tuhan. Jadi dia berjalan dengan perkataan Tuhan. Yang dia pegang firman Allah. Oke Tuhan, kami jalan. Karena Tuhan sudah bicara, kami jalan Tuhan. Jadi teman-teman, sebagai orang percaya kepada Tuhan, yang harusnya menjadi pegangan kita adalah firman Tuhan. Firman Tuhan jadi tongkat untuk kita bertumpu ketika kita hampir jatuh. Ketika kita merasa sudah tidak kuat lagi untuk melangkah. Ketika kita merasa capek dengan perjalanan hidup ini. Saudara, firman Tuhan itu menjadi penyokong, penopang. Firman Allah, janji Tuhan bagimu menguatkan kamu dalam perjalanan. Kamu jadi capek, lelah. Tapi ketika rema datang, ketika janji Tuhan itu kamu dengar secara audible. Wow Tuhan, saya seperti dicas kembali, recharge. Jadi jalan dengan firman Tuhan saudara, bukan jalan dengan perkataan pacar, perkataan papa, sudah tenang, papa yang jamin ale. No teman-teman, yang jamin hidup kita tuh Tuhan Allah. Dia menjamin hidupmu, makan, minum, masa depanmu. Saudara, ada orang yang perjalanannya panjang, butuh waktu untuk jawaban doanya dia. Enggak apa-apa, jalan terus. Sampai kamu lihat itu berkat itu di depan, kamu dapat itu berkat. Ada orang yang begitu jalan perjalanannya cuma pendek untuk dapatkan apa yang jadi berkatnya. Perjalanan itu takes time, itu butuh waktu perjalanannya. Gak apa-apa, yang penting engkau jalan maju. Sekalipun engkau jatuh, sekalipun engkau sakit jatuh, tapi tertati-tati jatuh lagi, jalan lagi. Tapi engkau berjalan itu maju ke depan. Makanya kan ada orang, saya sudah dapat pekerjaan, saya belum. Gak apa-apa, jalan terus. Itu berkatnya dia, kamu belum. Jadi ingat semua janji Tuhan bagimu. Penglihatan yang dia pernah perlihatkan bagimu dalam ruang penyembahanmu. Ingat suara Tuhan bagimu. Ingat semua itu saudara. Supaya perjalananmu menjadi kuat kembali. Ingat semua. Saudara percayalah kekuatan baru akan muncul. Amin. Jadi bilang samping kiri kanan, percaya saja. Kalau dalam perjalanan hidupmu, kamu melakukan sesuatu yang bodoh, dengar baik-baik, orang-orang hebat di luar sana, mereka pernah melakukan sesuatu yang bodoh juga.
Tapi mereka bangkit dan memperbaikinya. Jadilah mereka orang hebat. Kalau kamu jatuh dalam dosa, kamu jatuh gak apa-apa. Bangkit. Karena tokoh-tokoh Alkitab, banyak tokoh Alkitab jatuh dulu. Mereka bangkit, mereka dipakai Tuhan. Jadi dalam perjalanan jangan selalu sesal. Dalam perjalanan hidupmu jangan sesali apa yang sudah terjadi. Bangkit saja, perbaiki lagi, fix it. Amin. Sehingga kamu masih terus berlomba dengan orang-orang yang berjalan dengan Anda. Berlari, mereka berlari-lari, mereka berjalan-jalan. Jadi berjalan. Saudara perhatikan hal yang pertama. Watch your grip. Saudara punya pegangan apa? Saya bilang, saya ingatkan Bapak Levi itu ministry. Kalau Anda tidak pegang firman Allah, tidak pegang janji Tuhan, perjalananmu membosankan. Perjalananmu membosankan, sangat membosankan. Karena firman Allah, janji Tuhan itu menghibur. Tiba-tiba lagi kerja, lagi tumpah air mata, tiba-tiba dengar Tuhan bicara, wah itu keren. Tuhan terima kasih. Kalau Anda gak berjalan dengan janji Tuhan, perjalananmu membosankan dan akan sangat menyedihkan. Yang kedua, watch your skip. Siapa sini yang suka namanya Uno? Ya super nama Uno angkat tangan tinggi-tinggi supaya tahu beta bicara nih do mengerti, turun tangan. Yang saya pernah tahu Uno pun dalam muka, angkat tangan. Saudara, skip kalau dalam permainan Uno, skip itu kartu yang diberikan kepada orang yang bermain misalnya setelah beta. Setelah beta tuh misalnya Pastor Ana main. Setelah Pastor Ana, Alrin main. Maka beta kasih kartu buat Pastor Ana skip. Berarti Pastor Ana dilewati. Pastor Ana tidak bisa main. Lewat. Dilangkahi. Alrin langsung bermain, Pastor Ana saya bisa bermain karena beta sudah skip Pastor An. Tapi skip dalam bahasa gaul zaman now. Skip dalam kamus bahasa gaul sekarang yang orang bilang now nih. Skip artinya tolak. Misalnya contoh, kita terapkan skip dalam selera asmara. Alan saya pilih yang mana? Skip. Kenapa? Beta pun selera. Ya, misalnya ada kontes pemilihan istrinya Ai Salmon. 10 orang baris di sini. Ai di situ. Ya ini skip, turun dia. Ini skip si pastor, ya turun. Ini skip si pastor, ini oke sih, tinggal. Yang ini skip, oke turun. Juga bisa diartikan seperti menolak. Itu dalam bahasa gaul, skip. Artinya dia menolak, dia yang mau yang ini, dia tolak yang ini. Skip, melangkahi atau melewati. Saudara dengar baik. Dalam perjalanan Musa bersama bangsa Israel, saudara fokus ini ya. Ada hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk harus dilangkahi. Dalam perjalanan Musa bersama bangsa Israel, ada hal-hal yang Tuhan perintahkan untuk harus dilewati. Dilangkahi. Jangan ada di area itu. Tuhan tidak mau mereka masuk dalam hal-hal itu. Makanya harus di skip. Sama halnya dengan kita. Apanya dari bangsa Israel yang harus di skip? Tegar tengkuknya, keras kepalanya, bebalnya, memberontaknya, dosanya harus di skip. Dalam perjalanan bersama dengan Yesus, ada hal-hal yang Anda harus skip. Kenapa? Karena barang-barang ini, hal-hal ini adalah rintangan, adalah hambatan untuk Anda jalan. Kalau Anda nggak skip hal-hal ini, Anda carry on, Anda bawa barang ini beserta Anda, itu akan menghalangi, memperlambat Anda untuk sampai kepada tujuan. Tadi, karakter yang salah dan kehidupan yang berdosa. Saudara, bangsa Israel pada masa perbudakan, mereka sangat nyaman dengan perbudakan. Makanya ketika sampai di padang gurun, mau makan apa? Di Mesir kami ada bawang bombay, kumbili, paku-paku, terong manta, apalagi semua. Musa, kenapa kau mau kami ke sini? Kau mau kami mati di sini? Mereka nyaman dengan perbudakan, saudara. Makanya mereka memberontak. Saudara, ini tabiat pemberontakan dari budak ini begini.
Ya saudara notice ya. Perhatikan baik-baik. Karakter dan hidup berdosa itu tidak datang begitu saja. Karakter dan hidup berdosa terbentuk lewat dua hal. Koneksitas dan aktivitas. Jadi karakter seperti begitu yang tadi bangsa Israel, tegar tengkuknya, bebalnya, memberontaknya, susah diaturnya, bersungut-sungut, mengeluh dengan perjalanan hidupnya. Itu karakter yang bukan dibangun cuma 1-2 hari. Dia terbentuk dari koneksitas dan aktivitas. Dari ini Tuhan buka buat saya, firman Tuhan ini Tuhan buka buat saya semuanya ini. Itu sebabnya kamu harus memilih. Mana yang harus di skip dan mana yang harus jadi prioritasmu. Karena koneksitas dan aktivitasmu mempengaruhi karaktermu, kamu harus memilih mana yang harus saya skip dan mana yang harus saya prioritaskan. Saudara, omong kosong kalau kita memprioritaskan 5 hal dalam hidup. Enggak, karena faktanya yang jadi prioritas hanya 1. Enggak bisa orang yang prioritas itu 2. Anda enggak bisa saudara setia pada 2 tuan, kata firman Allah. Kamu akan mengabdi kepada yang satunya kamu hianati. Sama, Anda enggak bisa punya pacar 2. Anda enggak bisa memprioritaskan mereka 2-2, enggak bisa. Omong kosong, biar Anda playboy lah. Playboy cap plankton aja mau. Yang bisa. Saudara sekali kita bilang, dia punya clue tadi, koneksitas dan aktivitas adalah hal-hal yang akan sangat mempengaruhi pembentukan karakter kita. Saudara, ini bukan skip tentang selera dalam perjalanan asmara. Ini skip tentang prioritas. Prioritas dalam koneksitas dan aktivitas. Saudara dengar baik-baik. Notice ya. Koneksimu dengan seseorang dapat membuat perjalananmu berhasil, tapi juga dapat membuat perjalananmu terhambat, bahkan berhenti. Kita ngomong 1%, kita ngomong seseorang. Karena koneksimu menentukan keberhasilan perjalananmu, siapa orang-orang yang kamu prioritaskan dalam perjalanan ini? Dan siapa orang-orang yang harus kamu skip dalam perjalanan ini. Saudara, pastikan bahwa mereka-mereka yang Anda pilih, yang gak Anda skip ini, pastikan bahwa orang-orang yang Anda pilih berjalan bersama dengan kamu adalah orang-orang yang menyumbang ide-ide yang cemerlang dan alkitabiah bagi hidupmu, bagi perjalananmu. Ketika kamu jatuh, orang ini tolong kamu, ayo bangkit. Masih ada Tuhan Yesus, kita berdoa yuk, cari pastor berdoa. Ini keren. Mereka yang mentransferkan pikiran-pikiran yang baik dan sehat bagi mentalmu. Yang ngomongnya ngomong hal-hal yang positif, yang baik. Saudara, orang-orang ini yang harus jadi prioritasmu. Mereka yang suka berbicara tentang hal-hal yang positif. Yang mendukung, yang membangun perjalanan hidupmu ini. Pelayananmu, pendidikanmu, masa depanmu, pembentukan kesehatan mentalmu. Mereka orang-orang yang mampu menyumbang hal-hal yang baik bagimu. Ini orang-orang yang harus kamu prioritaskan, bukan kamu skip. Oh dia ini, jangan dengan beta. Jadi saudara, dalam pergaulan juga harus ada filter. Kita ngomong tentang pergaulan beberapa bulan ini, beberapa minggu ini dalam Komsel. Dan Pastor Ewin ngomong hal yang sama. Pertumbuhan, salah satu hal yang membuat pohon itu dia terhambat pertumbuhan adalah pergaulan yang salah. Masih ingat kan Pastor Ewin khotbah? Dan kita ngomong tentang pergaulan terus. Supaya Anda pahami, bukan ini hamba Tuhan mau. Bukan ini yang kami mau. Tapi ini yang Tuhan Allah mau. Anda harus berjalan dengan orang-orang yang hidupnya juga benar. Yang kalau kita jatuh, oh iya ayo bangkit yuk. Kita udah salah nih, ayo kita bangkit yuk. Ayo kita benahi, kita perbaiki. Itu teman-teman. Yang membawa kamu intim dengan Tuhan. Yang mengajak berdoa bersama, yang mengajak bangun mesbah bersama. Ada gak temannya seperti begitu? Nginep sama-sama, berdoa sama-sama, bangun mesbah sama-sama. Ini
Dia harus kayak gitu. Positive vibes. Lalu orang-orang mana yang harus di skip? Orang-orang yang harus di skip dalam perjalanan hidupmu adalah orang-orang yang pembahasannya gak penting. Gak penting untuk perjalananmu. Hari pertama duduk ngopi-ngopi, bahas JMP pun tak balas tengah. Hari kedua ngopi masih bahas JMP. Hari ketiga ngopi masih bahas JMP. Guys, come on. Orang-orang yang gak penting ngomongnya, pembahasannya yang gak ada faedahnya buat Anda punya perjalanan. Ngapain? Di skip. Lewati aja. Enggak, ini bukan masuk dalam circle pertemanan saya. Orang-orang yang membawa kamu keluar dari kehendak Tuhan, yang membawa kamu jadi orang buruk, berpikir buruk tentang sesuatu hal, tentang seseorang, orang-orang yang menggiring kamu. Aduh guys, come on. Orang-orang ini harus di skip dari hidupmu. Bayangkan kalau saudara berjalan baru bilang, aduh Tuhan Yesus ya ada orang tersuka beta ya. Tuhan ini bagaimana? Sementara saudara berjalan bawa diri barat, apalagi bawa beban lalu. Hanya karena orang datang bawa kabar ada orang tersuka OC. Berjalan ya akang Tuhan Yesus ya saudara, saya serius. Aduh Tuhan itu baik. Bilang samping kanan Tuhan itu baik. Saya berdoa supaya di sini tidak ada amin. Soal hubungan dengan pasangan, kalau pacarmu mendukung perjalananmu, pertahankan dia sampai hubungan pernikahan. Sekali lagi kita ulangi, soal pacaran. Kalau pacarmu mendukung perjalananmu, saudara pertahankan dia sampai pernikahan. Doakan hubungan kalian. Tapi kalau pacarmu tidak mendukungmu dalam perjalananmu ini bersama dengan Tuhan, engkau akan sangat lamban jalannya. Dia menarik-narik engkau ke belakang. Dia menarik-narik engkau ke belakang, bahkan membuat engkau berhenti untuk perjalananmu. Baik itu melayani Tuhan, berhenti melayani Tuhan, berhenti berbuat baik, berhenti memberi. Tadinya paling suka memberi waktu pacaran. Osian tuh bagaimana stop Akhirnya yang tadinya suka kasih-kasih 4 orang sekarang saya kasih lah. Saudara, ini tidak alkitabiah. Diberkatilah orang yang memberi. Semakin Anda memberi, semakin Anda diberi. Amin. Itu enggak, ini berarti kelihatan ini perempuan ini dia salah gereja. Kalau perempuan dia ada di GKR hidup Ambon. Saudara, beta sampaikan Pastor Yosef pesan. Pastor Yosef bilang begini. Kalau Anda orangnya kikir, pelit, limar dan torat, maksudnya ini beta kembangkan akan saya. Kalau Anda orangnya tidak suka memberi, kalau Anda orangnya kikir, kata beliau, Anda salah masuk gereja. Di GKRI gak ada orang pelit. Keren. Saya lihat luar biasa. Komsel-komsel Youth Levite Ministry sangat suka memberi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat dia, orang kiri kanan. Bilang terima kasih, terima kasih. Luar biasa. Saudara, pacarmu bukan prioritasmu. Selama masih belum menikah, your parents, your siblings is your priority. Beda kalau sudah menikah. Jangan cuman kasih makan pacar, lupa kalau ada mama hidup dan bernafas di muka bumi ini. Kasih makan pacar, kasih cake pacar, lupa kalau bapak ada bernafas di muka bumi ini. Pulang itu bawa bapak mangkali nasi kuning pun ikan saja. Bapak makan nasi putih juga. Barang, saya memang cuma ingin beli ikan saya. Beta Roh Kudus gerakan untuk hanya beli ikan. Saudara, dalam perjalanan yang panjang ini, saudara harus notice ini. Koneksimu dengan sebuah komunitas atau kelompok dapat menolong kamu, tapi dapat juga membuat perjalananmu terhambat, bahkan berhenti. Komunitas mana yang kamu prioritaskan? Kelompok mana yang harus kamu prioritaskan? Dan kelompok mana yang harus kamu skip dalam perjalanan hidupmu? Saya kasih satu saja pencerahannya. Ini komunitas yang kamu pilih, ini komunitas yang tepat untuk perjalanan hidupmu. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Karena komunitas ini mempengaruhi perjalanan hidupmu. Keren saudara. Nah saudara, yang berikut, saudara notice lagi.
aktivitasmu dalam perjalanan juga harus disaring. Karena aktivitasmu dapat mempercepat langkahmu kepada tujuan, tapi juga dapat membuat hilang fokus. Sehingga perjalanan menjadi lamban. Contoh, naik gunung lah baku dapa, air kaki terjun kali. Duduk lalu hogor 3 jam. Ini aktivitas lain yang dapat menghambat perjalanan. Saudara paling enak, saudara hiking tuh sangat mengasyikkan, serius. Jadi apalagi kalau sudah dapat sungai itu, baru dingin tuh, baru rendam kaki, baru injak duri babi, Hei saudara, paling luar biasa asik, semua katakan asik, asik. Nah ini kegiatan ini yang nanti bikin jadinya lamban berjalan. Padahal yang penting, cuman randang-randang kaki. Tuhan nih minta ampun, randang kaki saya 2 jam. Sementara ini matahari sudah mau turun, semua udah gelap. Nah ini, darah paling soe kalau kau naik, baru pernah nanjak, itu saya bilang berjalan rata. Kalau kau mendaki dengan orang yang baru pertama kali mendaki, maka jiwaku pun memujimu. Tuhan saudara sangat makan waktu, karena mereka kan terus yang kuat. Sementara Anda mungkin sudah biasa. Anda harus menyesuaikan dengan mereka. Masa Anda buang di hutan? Gak bisa kan buang mereka di hutan. Tunggulah mereka. Itu tunggu dong. Saudara, itu pengalaman saya seperti begitu. Saya gak tahu ya kalau pengalaman Anda naik gunung. Ini luar biasa saudara. Jadi kamu harus memilih prioritas dalam aktivitasmu. Mana aktivitas yang penting yang ada kaitannya dengan tujuan perjalananmu. Dan mana yang gak penting. Yang harus kamu skip. Skip. Semua bilang skip. Tuhan Allah hanya mau kita menanggalkan semua karakter buruk dan dosa yang merintangi perjalanan kita. Skip. Yang gak penting. Yang membuat kita terjebak. Yang membuat kita terjebak dalam rasa. Rasa iri hati, rasa dengki, rasa dendam, rasa benci, semua. Tuhan hanya mau kita gak terjebak di dalam barang-barang ini saudara, dalam hal-hal ini. Dosa dan tabiat jahat akan selalu merintangi perjalanan kita. Skip it. Fokus pada prioritasmu. Saudara, waktu papa saya 3 bulan di sini, pulang dari Batu, saya hanya 3 bulan di sini. Dengan papa saya. Papa saya dipanggil Tuhan pulang. 3 bulan itu saudara, saya menjalani kehidupan yang sangat berdosa dan tercemar. Karena saya masuk di dalam tadi tuh komunitas. Saya pikir ini komunitas yang tepat buat saya, padahal enggak. Saya enggak meng-skip teman-teman ini, saya justru masuk dan saya menganggap mereka prioritas. Saya basket dari jam 3 sore saya sudah di Lapangan Merdeka sampai jam 12 malam. Kadang saya pulang, kadang saya enggak pulang. Tidur rame-rame di teman punya rumah. Papa saya waktu saya pulang, pernah saya pulang, papa saya sedang tunggu saya. Itu saya sudah jam 11 malam. Lihat, lagi, papa belum tidur. Belum, papa tunggu saya pulang dulu. Waduh saudara saya, Tuhan. Saya bagaimana ya perasaan saya, Tuhan Yesus, saya sudah jarang pulang rumah karena tidur dengan teman-teman di teman-teman punya pondok. Jarang pulang rumah, papa saya tunggu saya. Perasaan saya bagaimana ya saudara. Nah, saya menganggap basket itu prioritas buat saya. Saya menganggap teman-teman saya lebih prioritas dibandingkan keluarga saya. Saya 11 tahun terpisah dari papa saya. Biasanya papa dan mama saya yang ke sana, ke Batu, cuti 1 bulan ada dengan kami. Tapi saya baru datang. Saya gak menghabiskan waktu dengan mereka karena menurut saya prioritas saya itu teman-teman dan basket, hobi. Tapi setelah 3 bulan papa saya jatuh sakit. Papa saya pergi saudara. Saya hancur sehancur-hancurnya. Saya mulai memaki diri saya. Saya mulai mendakwa diri saya sendiri. Saya menyalahkan diri saya. Kenapa sih saya gak ada waktu dengan papa? Lidi sih kenapa sih gak ada waktu dengan papa? Wah saudara, saya kalau ingat itu saya sedih sekali.
Saya sedih sekali saudara. Karena saya bilang, Tuhan kenapa sih saya nggak tahu gitu loh mana prioritasnya. Saya nggak skip barang-barang ini yang harusnya. Dia merintangi perjalanan saya. Justru karena saya terjebak di dalam komunitas ini. Saya berhenti perjalanan saya untuk hidup benar dan kudus itu terhenti. Karena komunitas. Dan saya bilang buat saudara ini kecil. Tapi coba saudara. Tadi malam saya chat mama. Ma, ada bikin apa? Beta rindu ya tidur ya mama do. Mama bilang jangan datang lagi, sudah hujan ini. Nanti saja. Oh iya. Jadi selama masih ada waktu saudara harus tahu mana prioritasmu. Berbahagialah Anda yang ada orang tua di sini. Jadi kalau saudara punya teman-teman yang lain kiri kanan ada orang tua jauh, bagaimana mereka menghabiskan waktu dengan keluarga? Cuma bisa teleponan. Jadi saudara, hal-hal yang gak penting yang menghambat, yang merintangi saudara punya perjalanan, saudara harus keep it. Fokus pada yang menjadi prioritasmu. Yang harus saudara bawa dalam perjalanan, bawa. Yang gak penting kan gak perlu saudara bawa. Benar gak dalam perjalanan? Gak penting gak bisa dibawa, justru nanti bikin berat. Nambah beban. Jadi hari ini kita belajar 2 hal yang harus diperhatikan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan. Menuju berkat. Baru 2 minggu depan kita sambung lagi. Apa 2 hal yang harus saudara perhatikan dalam perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus menuju berkat? 1. Yang kedua, peganganmu, lalu apa yang harus kamu skip dalam hidupmu. Saudara, yang paling terakhir dengar baik-baik. Perjalanan imanmu bersama dengan Tuhan Yesus itu gak mudah. Mungkin keluargamu udah gak percaya sama kamu kalau kamu bisa. Mungkin teman-temanmu gak percaya kalau kamu bisa sampai di tujuan itu. Bahkan orang-orang yang gak menyukai kamu pun gak percaya kalau kamu bisa sampai di situ. Saudara, waktu saudara hilang kepercayaan dari orang-orang di sekitarmu, jangan sampai saudara hilang kepercayaan kepada dirimu sendiri. Tetaplah percaya pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa. Lihat Filipi 4 ayat 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Haleluya. Saudara bisa dengan Tuhan Yesus. Di saat orang sudah bilang, wah kamu gak bisa. Orang gak percaya bahwa kamu bisa. Gak apa-apa. Kamu harus tetap bicara buat diri sendiri. Saya pasti bisa. Karena firman Allah jadi jaminan. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kelihatannya kamu sendiri, tapi percayalah kamu gak berjalan sendiri. Hanya terlihat kamu sendiri, tapi percayalah kamu gak sendiri. Allah itu roh. Kamu gak sendiri. Saudara, hidup kita bersama Yesus adalah sebuah perjalanan yang sangat panjang. Di dalam perjalanan tersebut kita belajar mengenal Tuhan. Dalam perjalanan tersebut kita belajar bangkit dari kegagalan. Dan kita belajar bersyukur di tengah tekanan. Saudara, bagi saya perjalanan bersama dengan Tuhan Yesus perjalanan yang sangat menyenangkan. Karena saya tahu Tuhan ada di setiap detik perjalanan kehidupan saya. Saya gak sendiri. Jadi saudara jalani hidup saudara ini dan rasakan bahwa itu menyenangkan kalau dengan Tuhan. Maka tadi saya bilang perjalanan tanpa Tuhan dengan Anda perjalanan yang sangat membosankan. Dan sangat menyedihkan. Dan semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan.